你死，叶枫！你们全都给我死！ Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Pauzi Movie. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Ye Peng. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Sementara di luar terlihat Bai Wuyo, dia baru sampai di sini. Dia lalu mengambil sebuah potongan tubuh dari boneka perang. Alhasil dirinya pun langsung menyadari bahwa Kaisar Qin memang masih hidup. Kembali kepada Ye Peng, saat ini dia sedang belajar menguasai teknik pengukiran jiwa milik Kaisar Qin. Sampai kemudian Ye Peng pun berhasil menguasai teknik jiwa tersebut. Melihat itu, sang Kaisar Qin pun terkejut karena waktu itu dia belajar menguasai teknik jiwa ini, dirinya memerlukan waktu kerja keras selama 10 tahun. Sampai pada akhirnya bisa menguasai teknik pengukiran jiwa ilahi ini. Tetapi Ye Peng dia menguasainya hanya dengan waktu 1 jam. Hal itulah yang membuat dirinya sangat terpana. Tetapi kemudian dia kembali terkejut ketika melihat bahwa teknik jiwa yang dipakai oleh Ye Peng sepertinya agak berbeda dari yang diajarkan olehnya kepada Ye Peng. Kemudian dia menemukan bahwa ternyata Ye Peng mengkombinasikannya dengan beberapa formasi yang aneh. Hal itu pun membuat Kaisar Qin harus mengakui bahwa Ye Peng ini benar-benar jenius di atas jenius. Melihat bahkan boneka yang disempurnakan oleh Ye Peng dapat menembakkan sinar laser dari matanya, sang Kaisar Qin pun kembali terkejut lagi. Kaisar Qin akhirnya memberanikan diri untuk berkata kepada Ye Peng bahwa dirinya ingin mempelajari formasinya. Kaisar Qin pun langsung mengeluarkan batu jiwanya dan meminta bantuan Ye Peng untuk memulihkan jiwanya. Ye Peng bergumam bahwa kekuatan jiwa Kaisar Qin ini telah terkuras habis. Jika Ye Peng membantunya keluar dari sini, mungkin saja Kaisar Qin akan menjadi salah satu pelayannya. Alhasil Ye Peng pun berkata bahwa dirinya bisa saja membantu Kaisar Qin, tetapi itu pastinya akan menghabiskan kekuatan jiwanya. Mendengar itu, Kaisar Qin pun langsung mempertegas bahwa jika Ye Peng bisa membantu dirinya untuk menyembuhkan jiwanya, maka dirinya bersedia menjadi pelayan Ye Peng dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Ye Peng. Mendengar itu, Ye Peng tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung setuju dan lalu bersiap untuk memulihkan jiwa Kaisar Qin. Pada akhirnya Ye Peng berhasil memulihkan jiwa Kaisar Qin dan Kaisar Qin juga sangat senang karena dia sekarang telah berhasil memulihkan 30% dari kekuatan puncaknya. Namun kemudian Kaisar Qin merasakan bahwa seseorang akan segera datang. Ternyata pengunjung yang datang itu adalah Qin Miaoyin. Setelah terjatuh, Qin Miaoyin merasa pusing. Dia bertanya-tanya di mana dirinya. Sebelum kemudian dia melihat sosok Ye Peng di depannya. Sontak dia langsung memanggil Ye Peng sebagai kakek buyut. Dia pun langsung berpikir apakah dirinya sudah mati. Qin Miaoyin pun langsung bersujud kepada Ye Peng, lalu meminta maaf karena dirinya belum sempat untuk membuat pemakaman bagi kakek buyut. Kaisar Qin menghampiri Qin Miaoyin. Dia langsung menyadari bahwa Qin Miaoyin ini memang adalah generasi keluarga Qin-nya dan juga telah menguasai teknik 1000 benang sutra.
Kemudian Ye Peng langsung memperkenalkan Kaisar Qin kepada Qin Miaoyin, yang mana Kaisar Qin ini adalah nenek moyang yang sebenarnya dari keluarga Qin. Sementara Kaisar Qin dia memperkenalkan Ye Peng sebagai tuannya, dan dia meminta Qin Miaoyin untuk memberi salam kepada Ye Peng. Mendengar semua ini, Qin Miaoyin menjadi bingung dengan siapa sebenarnya yang merupakan leluhurnya. Sebelum kemudian Xuan Yu menjelaskan bahwa dirimu telah ditipu oleh Ye Peng, karena Ye Peng sama sekali bukanlah nenek moyangmu. Sontak Qin Miaoyin menjadi marah. Dia kesal kepada Ye Peng yang telah membodohinya dan bahkan meminta dirinya untuk memanggil Ye Peng sebagai kakek buyut. Dia lalu mengeluarkan pedangnya untuk menyerang Ye Peng. Ye Peng menjelaskan bahwa saat itu situasinya sedang kritis, jadi dia melakukannya secara terpaksa. Tetapi kemudian Kaisar Qin menghentikan kemarahan Qin Miaoyin, dan lalu Kaisar Qin meminta Qin Miaoyin untuk bersikap hormat kepada Ye Peng, karena Ye Peng adalah dermawan keluarga Qinnya. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi, yang mana ternyata itu adalah ulah dari Xiao Ming. Terlihat Xiao Ming sangat marah dan dia meraung bahwa semua orang yang ada di sini harus mati. Tatapan Xiao Ming langsung tertuju kepada Kaisar Qin. Dia tidak menyangka masih ada boneka lagi di sini. Sebelum kemudian tatapannya tertuju kepada Ye Peng. Dia tertawa karena tebakannya memang benar bahwa Ye Peng masih hidup. Xiao Ming langsung melepaskan serangan ke arah Ye Peng, tetapi kemudian serangan itu langsung diblokir oleh Kaisar Qin. Terjadilah tabrakan kekuatan, namun terlihat kekuatan Kaisar Qin lebih mendominasi dan berhasil membuat Xiao Ming terlempar ke belakang. Xiao Ming langsung paham bahwa boneka ini berbeda dari boneka-boneka lainnya. Kemudian baku hantam antara Kaisar Qin dan Xiao Ming pun kembali berlanjut. Xiao Ming akhirnya mengetahui bahwa boneka ini adalah boneka yang dijadikan inang jiwa Kaisar Qin. Namun Xiao Ming masih tidak takut, karena walaupun Kaisar Qin ini kuat, tetapi tetap saja Kaisar Qin ini hanyalah sosok jiwa. Dan dirinya memiliki kekuatan khusus yang bisa langsung menyerang jiwa. Benar saja, serangan Xiao Ming pun mampu mengejutkan batu pengunci jiwa Kaisar Qin. Namun kemudian Ye Peng membantu Kaisar Qin, disusul oleh Xuan Yu dan juga Qin Miaoyin yang melayangkan serangannya kepada Xiao Ming. Akhirnya Xiao Ming pun dikepung oleh mereka berempat. Tetapi walaupun begitu, Xiao Ming nampak masih tidak gentar. Tapi walaupun dia tidak gentar, Xiao Ming bukan orang bodoh. Dia sadar betul bahwa dirinya tidak memiliki jalan keluar lagi. Oleh karena itu dirinya pun mengambil keputusan untuk mati bersama. Yang mana kemudian Xiao Ming meledakkan dirinya sendiri. Ye Peng tidak menyangka bahwa bahkan Xiao Ming menjadi putus asa dan meledakkan dirinya sendiri. Terlihat sosok jiwa dari Xiao Ming, dia menjerat leher Qin Miaoyin, yang mana dia akan menggunakan Qin Miaoyin untuk menebus jiwanya yang telah hilang dan lalu melesat ke atas ingin pergi dari sini. Tentu saja Ye Peng tidak akan membiarkannya dan lalu melayangkan tebasan pedang jiwa naga untuk mengakhiri Xiao Ming. Tetapi sayang, sebuah serangan tiba-tiba muncul dan memblokir serangan Ye Peng, yang mana ternyata itu adalah Bai Wuyou. Bai Wuyou mengatakan bahwa kamu tidak boleh membunuh Xiao Ming sekarang. Ye Peng tidak berbasa-basi, karena dia tidak boleh membunuh Xiao Ming maka Ye Peng akan membunuhmu. Tetapi sebelum Ye Peng bisa menebas Bai Wuyou, tiba-tiba Bai Wuyou mengatakan bahwa dirinya dapat membantu Ye Peng menyelamatkan Putri Taixu. Alhasil Ye Peng pun menghentikan serangannya. Bai Wuyou menjelaskan bahwa Xiao Ming sebelumnya terluka parah. Dia pasti akan pergi ke istana ke-8 dan di istana ke-8 ada batu pengunci jiwa tingkat atas.
yang mana itu sangat berguna untuk menyimpan jiwa Putri Taiksu. Mendengar itu Ye Peng mengerti, tetapi Ye Peng tahu bahwa Bai Wuyou melakukan ini pasti tidak cuma-cuma. Dia lalu bertanya, "Apa permintaanmu?" Bai Wuyou menjawab dengan terus terang bahwa dirinya ingin memasuki ruang rahasia istana ke-8. Ye Peng setuju dan kemudian Bai Wuyou memberikan sebuah harta yang dapat menyembunyikan aura Ye Peng. 解锁魂师，说条件，开。 Bai Wuyou kemudian membuka formasi teleportasi untuk mengirim Ye Peng ke sana. Tetapi kemudian Kaisar Qin menghentikan Ye Peng dan dia mengatakan bahwa dirinya juga ingin ikut bersama Ye Peng. Tetapi Ye Peng menolaknya karena Ye Peng memiliki tugas lain untuk dilakukan oleh Kaisar Qin, yang mana tugas itu adalah Kaisar Qin harus pergi ke istana kerajaan darah merah untuk melindungi Putri Taiksu. 我也去。发生了什么？是谁？ Bai Wuyou terlihat bertanya kepada Kaisar Qin, sepertinya dirinya ingin mengetahui sesuatu. Tetapi sayang Kaisar Qin hanya mengabaikannya. Sebelum kemudian Kaisar Qin pergi dari sana.